Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwardini. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Buton. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang fenomena alam, yaitu angin puting beliung. Jadi, sebelum kita masuk pada penjelasan angin puting beliung, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa itu angin. Angin adalah aliran air dalam jumlah yang besar diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara rendah. Tekanan udara di semua tempat tidak sama. Terus bagaimana terjadinya angin? Jadi bumi kita itu diselimuti oleh udara. Udara itu tidak dapat dilihat bentuknya, tetapi dapat kita rasakan. Udara yang bergerak disebut angin. Jika benda-benda yang diterbangkan angin banyak jumlahnya, kita dapat melihat bagaimana angin itu bergerak. Udara bergerak karena adanya tekanan yang berbeda-beda di atmosfer. Udara bergerak dari daerah pertekanan tinggi ke daerah pertekanan rendah. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan. Udara yang panas dari daratan naik dan mendesak udara sejuk yang berada di atas. Udara sejuk turun ke laut, kemudian kembali lagi ke daratan. Ini yang disebut dengan angin laut. Kemudian, pada malam hari, udara lebih cepat dingin daripada lautan. Udara hangat dari lautan naik mendesak udara dingin yang ada di atas menuju daratan, kemudian kembali lagi ke lautan. Itulah yang disebut dengan angin darat. Nah, dari contoh tadi, kita bisa tahu kalau angin terjadi karena adanya pergantian posisi antara udara panas dan dingin akibat berubahnya tekanan udara. Semakin besar pergerakan udara, semakin besar anginnya. Ada contoh lain. Ketika kita memasak air, pada saat air dimasak, bagian air yang panas akan mendidih lebih dalam, lalu berputar mendesak air yang masih dingin. Akibatnya, air di dalam panci itu akan merata karena kena panasnya. Hal itu terus terjadi berulang-ulang. Jadi sama saja dengan proses angin tadi ya. Oke, kita lanjut pada angin puting beliung ya. Apa yang kalian ketahui tentang angin puting beliung? Apakah angin yang berputar? Atau angin yang merusak? Atau mungkin angin yang bergoyang? Untuk lebih jelasnya, ikuti terus ya guys. Jadi, angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin jenis lain dengan ukuran lebih besar ada di Amerika, yaitu tornado. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Oke, kita lanjut pada bagaimana sih proses terjadinya angin puting beliung. Oke, di sini ada beberapa fase. Yang pertama, fase tumbuh. Di dalam awan terjadi udara naik ke atas dengan tekanan yang cukup kuat. Pada saat itu, proses terjadinya hujan belum turun karena titik-titik air serta kristal es masih tertahan oleh arus udara yang bergerak menuju puncak awan. Yang kedua, fase dewasa. Dalam fase ini, titik-titik air tidak lagi tertahan oleh udara, akan menuju puncak awan. Hujan kemudian akan turun dan menimbulkan gaya gesek antara arus udara yang naik dan yang turun. Pada arus udara yang naik ataupun turun dapat timbul arus geser yang memutar lalu membentuk pusaran. Yang ketiga, fase punah. Dalam masa punah, tidak ada massa udara yang naik, namun massa udara akan meluas ke seluruh awan.
Pada akhirnya, proses terjadinya awan akan mengalami kondensasi, akan terhenti, dan udara turun melemah sehingga pertumbuhan awan akan berakhir. Oke, lanjut pada ciri-ciri angin puting beliung. Berikut ciri-cirinya. Udara yang terasa panas hingga menyebabkan gerah. Di langit ada pertumbuhan awan atau awan putih. Di antara banyaknya awan cumulus tersebut ada salah satu jenis awan yang memiliki batas tepi dengan warna abu-abu yang sangat jelas. Awan berubah warna secara tiba-tiba, ranting pohon serta daun yang bergoyang tertiup angin. Angin puting beliung merupakan angin yang disebabkan oleh dampak ikutan dari awan cumulonimbus atau CB. Kehadiran angin puting beliung dapat terjadi secara tiba-tiba, yaitu 5 atau 10 menit di area dengan skala yang sangat lokal. Lalu, apa sih dampak angin puting beliung? Kerusakan pada rumah serta infrastruktur pada suatu daerah. Ada beberapa kasus yang menimbulkan korban jiwa, merugikan kerugian material, merusak kebun-kebun warga, serta menciptakan banyak puing-puing dan juga dapat mengganggu jalannya ekonomi. Ada baiknya kita mengenali tanda-tanda apa saja yang menandakan kemunculan puting beliung. Selain itu, kita juga harus selalu waspada dengan melakukan hal berikut. Pertama, mengenali dengan betul tempatmu tinggal. Yang kedua, lakukan penghijauan. Yang ketiga, buat hunianmu permanen dan kuat. Yang keempat, buat tempat perlindungan di maksud dari buat tempat perlindungan rumah di bawah itu, maksudnya kalian membuat rumah juga di bawah rumah itu, tapi di bawah tanahnya. Misalnya, kalian gali tanahnya yang di bawah rumah itu sampai dalam supaya bisa membuat rumah juga di situ. Jadi, rumah yang kalian tempati tadi menjadi seimbang dan kokoh. Walaupun gempa datang, insya Allah kalian aman-aman saja. Oh iya, dan lebih baiknya kalian bertempat tinggal jangan di pegunungan seperti ini ya. Seperti ini, ataupun di pesisir. Contohnya kayak gini. Ini tidak boleh. Ini karena dapat membahayakan kalian. Carilah tempat tinggal yang di tengah-tengah, maksudnya itu kayak di dataran yang baik atau rendah supaya selamat dari angin tersebut. Contohnya kayak begini, kalau rumah batu, contohnya kan kayak gini kan, nggak ada pohon kan. Kalau bertempat tinggal yang ada pohonnya itu akan dapat membahayakan diri Anda juga, karena pohon tersebut akan tumbang jika dikena angin tersebut. Kayak gini contohnya. Kalau rumah panggung kayak gini ya, ini aman. Jadi, jika kamu ingin terhindar dari angin puting beliung, atau apa yang harus dilakukan agar selamat dari angin tersebut? Yang pertama, amankan barang-barang ke tempat yang aman dari hempasan angin kencang. Yang kedua, segeralah masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh dan tutup pintu, tutup jendela dan kunci. Matikan semua peralatan elektronik. Jika terasa petir akan menyambar, hindari jendela kaca yang mungkin akan pecah karena benda yang dihempas angin kencang. Hindari pohon-pohon yang mungkin tumbang, serta tiang listrik dan sebagainya.